Mari kita coba. Dia ada bau smoky-nya, tekstur kue tiaonya juga enak banget, dia kenyalnya pas. Rasanya juga sangat well seasoned dan dia ada sedikit pedesnya nih sahabat Daai. Jadi kayak ngingetin aku sama cah kue tiaonya Penang. Di nasi gorengnya ini udah lengkap banget, ada kerupuknya, ada telur mata sapinya, dan nasinya porsinya segunung. Sahabat Daai bisa lihat. Mari kita coba. Masuk mulut pertama kali, rempahnya itu benar-benar berasa. Dia ini rempahnya mirip kayak rempah-rempah di kari India gitu loh sahabat Daai. Jadi di atasnya ini ada krimnya, whipping creamnya, lalu ada matcha powder dan ada drizzle dari karamelnya juga. Mari kita coba. Tipikal matcha yang lebih mengarah ke green tea gitu loh sahabat Daai. Karena ada si salted karamelnya, jadi dia buat minumannya itu lebih banyak texture di dalamnya sahabat Daai. Tapi nggak mengurangi esensi rasa matchanya itu sendiri. Hai Sobat Daai, kali ini Richard mau ajak kalian jalan-jalan ke Jakarta Timur. Nah, ini tepatnya di Ciracas loh. Katanya ada kafe konsep minimalis yang estetik dan cozy. Wow, kayak gimana ya? Let's go! Hai Sobat Daai, hari ini kembali lagi bersama aku Richard. Dan hari ini kita bakalan explore kuliner di daerah Ciracas, tepatnya Jakarta Timur nih Sobat Daai. Di belakangku sudah ada cafe restoran dengan nama Halaman Pertama nih sahabat Daai. Kira-kira di dalamnya interiornya bagaimana ya? Kalau dilihat dari vibes-nya sih ini kayak old vintage house gitu ya sahabat Daai. Jadi supaya nggak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam dan kita langsung check it out. Let's go sahabat-sahabat Daai. Pertama kali nih Richard main-main ke Halaman Pertama di Ciracas. Estetik banget ya sahabat Daai. Banyak spot foto-foto yang Instagramable nih. Tempatnya juga nyaman dan luas banget loh. Cocok buat kalian yang bingung mau nyari tempat nongkrong di daerah Jakarta Timur. Jadi penasaran nih sama menu makanannya? Hai Kak. Halo, siang Kak. Kira-kira ada menu rekomendasi nggak yang harus aku order nih Mbak? Boleh, aku ada rekomen kalau minuman boleh coba di matcha caramel. Lumayan, oke. Kalau makanan boleh coba di isi cheese pizza sama tahu isi. Boleh, aku order semuanya ya Mbak. Tiganya? Iya, aku langsung tunggu di meja ya. Boleh, Siap silakan. masuk Thank you ya Mbak. Sama-sama Kak. Sahabat Daai, di depanku sudah ada makanan-makanan pembuka atau starter yang akan kita cobain. Tapi kalau misalkan sahabat Daai nih, pasti salfok dari tadi. Vibes-nya itu kayak Mediterranean gitu ya, banyak pot-pot dari tanah liat. Ini memang desain dari restorannya sendiri itu lebih ke minimalis yang dia ketika kita masuk itu langsung berasa banget luas. Jadi vibes-nya itu kayak cozy, terus dia kayak warm, hangat banget. Jadi ketika kita datang tuh rasanya homey gitu sahabat Daai. Kita langsung cobain karena aku udah gak sabaran banget karena dari baunya benar-benar menggugah selera banget nih sahabat Daai. Nah yang pertama ini ada Easy Cheese Pizza namanya sahabat Daai. Tapi sebelum itu ini tipikal kulitnya itu dia yang tipikal tipis. Bahkan ini hampir aku kira tadi kulit tortilla sahabat Daai. Ternyata bukan, ini memang masih pizza dough yang Italian klasik, jadi masih yang tipis. Terus dia pakai semolina atau bubuk jagung sahabat Daai yang buat dia nyerap moisture dari si adonan pizzanya. Jadi dia teksturnya lebih kering. Oke. Coba ya, mari kita coba. Cheesy banget Sobat Daai, cocok buat kalian para pecinta keju. Oh, ternyata sahabat Daai, yang kuning itu cheese sauce. Jadi dia kayak saus keju, terus atasnya ini ada mozzarella-nya, dan rasanya ini cheesy, bener-bener cheesy. Sebagai pecinta keju, aku sih sangat suka si Easy Cheese Pizza ini ya sahabat Daai. Karena dia rasanya nggak neko-neko, tapi
bukan cuman rasa keju yang creamy doang, tapi dia juga ada saltiness-nya dari si cheese sauce-nya, dan dia ada balancing acidity dari bolognese sauce atau pizza sauce yang dari saus tomat biasanya itu loh sahabat The Eye. Dan ini sih kayaknya mereka pakai tomato cone case yang mereka kasih herbs lagi kayak oregano dan juga parsley. Jadi dia rasanya lebih rich, nggak monoton sahabat The Eye. Dan tipikal kulit pizzanya sendiri itu lebih ke tipikal yang kenyal, yang chewy gitu, bukan yang crunchy tipis kayak yang ada di Bali biasanya nih sahabat The Eye. Dia kenyal banget, tapi bagian pinggir sini dia pasti bakalan crunchy banget sahabat The Eye. Coba ya. Mari kita coba. Tuh. Dengar nggak sahabat The Eye? Garing banget sahabat The Eye. Jadi tipsnya kalau misalkan sahabat The Eye mau dua texture, gigit dari bagian belakang ya sahabat The Eye. Dan ini bakalan lebih perfect lagi kalau misalkan di-combine sama sambal atau saus tomat. Jadi lebih kenceng lagi gitulah kayak sahabat The Eye. Ini ada tahu isi, lihat bentuknya cakep banget. Dia tepungnya keriting gitu. Kita coba ini ya. Mari kita coba. Kulitnya garing dan isiannya variatif banget loh sahabat The Eye. Jadi ini tipikal kulitnya, dia kayak garing banget. Tapi bukan tipikal tepung coatingan yang terlalu berbumbu. Jadi dia rasanya tuh nggak yang kayak masuk langsung gurih banget gitu, nggak mungkin. Ini makanya emang harus dipaduin sama sambal kecap ini sahabat The Eye. Karena di sini udah disediain juga dipping sausnya. Ini ada potongan cabai rawit, cabai merah, dan beberapa rempah-rempah lainnya ya sahabat The Eye. Kita coba ini ya, coba celup. Mari kita coba. Sambal kecapnya jadi bikin rasanya makin nandang nih. Sambal kecapnya tuh bener-bener kayak nambah extra flavor ke dalam tahunya. Dan surprisingly dia nggak begitu pedes. Isian di dalam tahu isinya juga variatif banget. Ada wortelnya, terus juga ada kolnya gitu sahabat The Eye, dan beberapa sayuran lainnya juga nih. Dan ini tahu isinya itu lebih dominan tahunya. Banyak tahu isi yang dia tuh lebih dominan kayak isiannya doang gitu loh sahabat The Eye, tapi kulit tahunya tipis banget. Dan aku tuh kurang prefer tahu isi yang seperti itu, karena ketika aku mikir tahu isi, pengennya makan tahunya dong yang utama ya nggak sih sahabat The Eye. Nah ini jadi salah satu tahu isi yang memenuhi kriteria aku ketika aku lagi pengen makan tahu isi. Karena dia isiannya lengkap, isiannya juga banyak, tapi tahunya juga tebel-tebel sahabat The Eye. Kita coba sekali lagi deh pakai sambalnya ya sahabat The Eye. Mari kita coba. Aku udah makan gorengannya, udah makan pizzanya juga. Aku jadi penasaran gimana kira-kira rasa dari matcha karamelnya nih sahabat The Eye. Looks so tempting. Jadi di atasnya ini ada krimnya, whipping creamnya, lalu ada matcha powder dan ada drizzle dari karamelnya juga. Dan warnanya ini light green ya. Sebelum itu kita cobain krimnya dulu. Ambil sedikit. Mari kita coba. Paduan rasa dari salted karamel, bubuk matcha, dan krimnya ngeblend jadi satu. Dia salted karamelnya itu ada asin-asinnya, bukan karamel doang yang manis aja. Terus bubuk matchanya juga ada pahit-pahitnya nih sahabat The Eye. Tapi si whipping creamnya ini lebih dominan ke manis. Kita cobain minum matchanya ya. Mari kita coba. Oh wow. Jadi si matchanya ini tipikal matcha yang lebih mengarah ke green tea gitu loh sahabat The Eye. Jadi dia ada rasa hint pahit dari green tea atau teh hijau, dan dia ada berasa susunya juga.
Tapi memang ini tipikal sweet drink ya, jadi dia memang tipikalnya yang manis. Jadi kalau misalkan mungkin sahabat Daai merasa kurang suka yang manis, mungkin bisa request untuk dibikin less sugar ya sahabat Daai. Terus karena ada si salted caramelnya, rasanya itu jadi kayak lebih kompleks. Soalnya dia kayak nambah extra flavor dan juga extra texture, karena teksturnya kan dia kayak kental kan, kayak thick gitu. Jadi dia buat minumannya itu lebih banyak texture di dalamnya sahabat Daai. Nah sahabat Daai, aku mau coba untuk adukin semua krimnya supaya kecampur rata. Jadi kalau misalkan ditambahin krim sih logiknya harusnya dia teksturnya bakalan jauh lebih creamy ya, karena kan krimnya nambah texture di dalam sini, jadi dia lebih ada body fatnya. Teksturnya kental banget, jadi mirip kayak smoothies frappe gitu. Kok frappe ya bacanya? Fruit maksudnya ya sahabat Daai. Kita coba, mari kita coba. Diaduk jadi satu, bikin rasanya jadi variatif. Dia waktu di dalam itu dia ada rasa kayak lagi makan awan, tau gak sih sahabat Daai? Jadi dia ada yang kayak krimnya yang gumpel gitu. Jadi bikin lebih ada texture gitu loh sahabat Daai. Tapi nggak mengurangi esensi rasa matchanya itu sendiri. Nah sahabat Daai, aku bakalan lanjut untuk habisin ini semua dulu karena ini terlihat sangat menarik dan aku nggak sabar untuk habisin, apalagi nungguin makanan utamanya sebagai main course-nya nanti nih sahabat Daai. Jadi untuk sahabat Daai di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan Cerita dan Rasa. Makan enak, makan sehat. Di nasi gorengnya ini udah lengkap banget, ada kerupuknya, ada telur mata sapinya, dan nasinya porsinya segunung. Nih sahabat Daai bisa lihat. Mari kita coba. Masuk mulut pertama kali, rempahnya itu benar-benar berasa. Dia ini rempahnya mirip kayak rempah-rempah di kari India gitu loh sahabat Daai. Next, kita cobain menu main course-nya ya. Nah, Richard udah penasaran nih. Tanpa lama-lama lagi, mari kita coba. Wah, sahabat Daai bisa lihat di depanku ini udah luar biasa banyak banget makanan berat yang akan aku cobain kali ini. Dan sahabat Daai bisa lihat porsinya, ini mah bisa makan 2-3 orang satu piring ya. Dan ini semua porsinya jumbo-jumbo semua loh sahabat Daai, bisa dilihat ya sahabat Daai. Wow. Nah, disclaimer dulu ya sahabat Daai, ini menu-menu yang aku pesan itu yang vegetariannya. Jadi kalau misalkan sahabat Daai di rumah mau pesan menu yang lain bisa, karena di sini menunya bervariatif dan sangat beragam sahabat Daai. Yang pertama aku mau cobain adalah nasi gorengnya ya. Kayak di episode-episode sebelumnya aku bilang, kayak ini tuh makanan paling common, paling umum gitu kita temuin. Tapi setiap restoran entah kenapa selalu punya ciri khasnya masing-masing. Bener nggak sahabat Daai? Ada yang rasanya lebih manis, kecap manis. Ada yang rasanya lebih smoky, ada yang rasanya lebih gurih. Nah, aku penasaran nih, kira-kira kalau di halaman pertama, rasa nasi gorengnya itu lebih condong kemana ya? Di nasi gorengnya ini udah lengkap banget. Ada kerupuknya, ada telur mata sapinya, terus juga ada acarnya juga nih sahabat Daai. Dan nasinya porsinya segunung. Nih sahabat Daai bisa lihat. Ini mah banyak banget sahabat Daai. Mari kita coba. Wah, ini sih rempahnya beneran berasa banget sahabat Daai. No wonder kenapa namanya nasi goreng rempah. Masuk mulut pertama kali, rempahnya itu benar-benar berasa. Dia ini rempahnya mirip kayak rempah-rempah di kari India gitu loh sahabat Daai. Jadi ada rasa pahlanya, ada rasa cengkehnya juga, ada rasa jintennya. Ini benar-benar tipikal nasi goreng yang sangat amat berempah. Kalau sahabat Daai lihat nih, nasinya itu juga ada gosong-gosongnya efek dari wok hei nih sahabat Daai. Jadi ini menunjukkan bahwa teknik pemasakannya juga dilakukan dengan tepat ya sahabat Daai. Hari ini aku mau cobain pakein telur sama acarnya sahabat Daai. Tapi sebelum itu aku mau cobain acarnya dulu kali ya. Seperti biasa, kalau sahabat Daai di rumah selalu pantengin Cerita dan Rasa, pasti udah tahu ya kualifikasi standar dari acar yang aku suka. Yaitu acarnya masih crunchy-crunchy dan rasanya asam dominan manis. Kita cobain, mari kita coba.
Nah, lulus kualifikasi ya. Kita cobain nasi, acar sama telur ya sahabat Daai. Mari kita coba. Rasanya beneran nampol, berpadu jadi satu mulai dari nasi goreng, telur, dan acarnya mantap. Rasanya bener-bener rich banget. Kita lanjut ke menu berikutnya. Sebagai pembuka untuk makanan utamanya, ini udah dar-der-dor banget sahabat Daai. Aku jadi nggak sabar nyobain kue tiaw gorengnya sahabat Daai. Wah, kalau masalah isi, halaman pertama sih nggak bisa diraguin ya sahabat Daai. Isinya tuh lengkap banget. Nih di atasnya udah ada sayuran kecambah. Ini kayaknya sayurannya juga, kecambahnya udah direbus juga tuh. Dia udah di blanch. Jadi perbedaannya direbus sama di blanch. Kalau di blanch itu dia cuma dicelupin selama kurang lebih 15-30 detik. Hanya untuk mengubah warna dan mengubah vibrant dari tanaman. Jadi biasa kalau misalkan di tanaman hijau, itu bikin warna klorofilnya lebih keluar. Nah ini pakainya kue tiaw beras nih sahabat Daai. Jadi dia warnanya lebih transparan, teksturnya biasanya lebih kenyal. Mari kita coba. Tekstur kue tiawnya kenyal, nyal. Dan rasa smokinya berasa banget nih. Surprisingly, makanan berat mereka nggak ada yang fail sejauh ini loh. Dia ada bau smokinya, tekstur kue tiawnya juga enak banget, dia kenyalnya pas. Rasanya juga sangat well seasoned dan dia ada sedikit pedesnya nih sahabat Daai. Aku juga sukanya tuh kalau kue tiaw tuh tipikalnya kue tiaw beras. Karena dia lebih kenyal kan. Jadi kayak ngingetin aku sama cah kue tiawnya Pineng. Kita lanjut ke menu berikutnya sahabat Daai. Ini salah satu menu yang menurut aku cukup menarik ya. Jadi ini namanya nasi telur dabu-dabu ala halaman pertama nih sahabat Daai. Isinya unik banget ya. Jadi ini kayaknya sih ada kol goreng gitu. Aku taunya kol goreng karena dia teksturnya kayak rada basah. Terus di sini ada telur dadar yang gede banget. Ini kalau diangkat kayaknya segede muka aku deh sahabat Daai. Dan ada sambal dabu-dabunya juga. Terlihat sangat pedes ya. Pedes tapi dia itu tipikalnya sambal yang fresh karena dabu-dabu kan biasa pakai tomat, terus pakai beberapa rempah-rempah yang bikin rasanya itu nggak cuma manis, pedes tapi juga ada asemnya. Mari kita coba. Wah, rasa sambalnya nampol. Cocok buat kalian yang pecinta pedas. Tipikal telurnya itu rasanya maksudnya udah dikasih bumbu ya, jadi udah ada asinnya, udah ada gurihnya. Terus rasa si sambelnya itu lebih dominan asem dan juga pedes. Ini pedesnya tuh pelan-pelan naik. Dia naiknya di bagian lidah belakang. Jadi bener-bener buat pedesnya tuh pelan-pelan tapi pedes. Pedesnya lumayan nampol nih sahabat Daai. Nah ini aku cobain pakai kol gorengnya juga. Kita pakein tahunya, kita pakein sambal dabu-dabunya juga sahabat Daai. Wow, kita cobain ini full set ya, lengkap nih. Mari kita cobain. Kol gorengnya on point banget Sobat Daai. Wajib dicoba kalau mampir ke sini. Ternyata kol gorengnya ini bener-bener kayak nambah rasa. Dia kayak ada sedikit manis-manisnya dari kol gorengnya. Kayaknya mungkin waktu dimasak bareng dengan minyak dikasih sedikit kecap gitu loh sahabat Daai. Nah jadi tipsnya dari aku kalau mau pesen nasi telur dabu-dabu ini, semuanya harus dipakein. Jadi nggak cuma nasi sama telurnya, tapi harus pakai kol gorengnya juga sahabat Daai. Nah, aku udah makan yang berkecap, berlemak, berrempah. Kita lanjut minum yang segar-segar pastinya. Nah, di sini udah ada almond milk coffee. Jadi dia itu kopi, tapi bukan pakai susu full cream, tapi dia pakainya almond milk. Jadi biasanya rasanya itu lebih nutty, dia lebih creamy. Kita cobain ya. Di atasnya juga ada topping almond slice-nya, kacang almond yang di slice. Mari kita coba. Wah, rasanya unik dan creamy banget Sobat Daai. Slice almondnya juga bikin nambah tekstur crunchy-nya. Dia ini, seperti yang aku bilang, rasanya jauh, bener-bener jauh lebih creamy
Dia terus lebih tebel gitu foamnya. Dan slice almond yang di atas itu dia ada kasih nambah texture crunchy gitu. Jadi ketika kita seruput, itu ada tekstur-tekstur garingnya juga nih sahabat Daai. Unik sih ini. Nah sahabat Daai, ternyata di balik cuaca Ciracas yang panas dan luar biasa ini, di halaman pertama juga ada jual gelato loh sahabat Daai. Nah di depanku aku udah pilih 2 varian rasa. Yang pertama yang tradisional, yang kedua itu yang rasanya modern gitu. Yang pertama, untuk yang varian tradisionalnya aku pilih rasa es podeng, sedangkan yang rasa modernnya aku pilihnya strawberry cheesecake. Nah, aku mau cobain yang strawberry cheesecake terlebih dahulu ya sahabat Daai. Nah, di sini kelihatannya tuh ada potongan-potongan kecil cheesecake-nya juga nih sahabat Daai. Let's go, kita cobain. Mari kicop. Mari kita coba. Emang paling cocok habis makan berat langsung makan es krim. Mari kicap. Dia unik banget. Dia ada asam-asamnya, ada creamy dari susunya juga, ada rasa cheese-nya juga, tapi nggak berasa heavy sama sekali. Ini masih terasa ringan dan enak banget kalau dijadiin snack. Kita coba rasa yang kedua, es podeng. Kalau sahabat Daai bacanya es podeng atau es podeng sih? Coba dong komen di bawah, biar aku tahu juga. Kita cobain ya. Mari kita coba. Wah, ini sih segar banget ya. Rasa creamy dan legitnya berpadu jadi satu. Bukan berasa pakai susu, dia pakainya santan ternyata sahabat Daai. Jadi ini kayak lebih creamy, lebih legit dibanding yang strawberry cheesecake. Ini kalau sahabat Daai nggak suka susu, sukanya santan gitu, ini bisa jadi salah satu option sahabat Daai. Nah, kalau sahabat Daai nanya, kira-kira rekomendasi kamu yang mana aja nih kalau lagi datang ke halaman pertama? Yang pertama, aku sangat amat merekomendasikan nasi goreng rempahnya. Karena menurutku kayak nasi goreng mereka on another level. Nggak bisa di-compare sama nasi goreng restoran lain karena rasanya totally different. Dan yang kedua, aku rekomendasiin banget sih kue tiaw gorengnya nih sahabat Daai. Karena menurutku rasanya perfect. Dia rasanya smoky, teksturnya juga kenyal, dan rasanya enak banget. Sedangkan untuk penutupannya, aku sangat rekomendasiin sahabat-sahabat Daai cobain gelatonya karena di sini juga tersedia banyak banget varian rasa yang bisa dipilih sesuai dengan palette atau preferensi dari sahabat-sahabat Daai. Untuk kopinya juga juara. Sahabat Daai harus cobain kopi almond milknya ini karena ini beneran enak banget sahabat Daai. Oke, jadi untuk sahabat Daai yang punya rekomendasi restoran atau bahkan punya restoran untuk kita review, boleh banget tolong komen di bawah atau mungkin hubungin tim Cerita dan Rasa. Mungkin ada restoran sahabat Daai yang berikutnya akan kita review. Oke, untuk sahabat Daai jangan lupa terus saksikan Cerita dan Rasa setiap hari Minggu jam 14.30 WIB di Daai TV. Sampai jumpa sahabat Daai, Cerita dan Rasa, makan enak, makan sehat. Bye-bye. Aku lanjutin makan dulu ya.